kembali ke surga. Sekali lagi, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa. Saya minta nanti Bapak Kiran untuk membawa kita di dalam doa. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati sebagai hamba dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada saat sore hari ini Bapa, kami dapat mengucap syukur kepada Engkau Bapa atas segala penyertaan dan pertolongan-Mu lewat kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini. Di mana pada saat hari ini Tuhan, kami ada di tengah-tengah rumah duka Tuhan, di keluarga Bapak Amaska Tuhan, di mana anak mereka yang mereka cintai Bapa, Engkau telah panggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Kiranya pada saat siang hari ini Tuhan, apapun Tuhan acara kami untuk pemberangkatan Tuhan, yaitu anak yang kami kasihi Tuhan, yaitu Aska Barubu Tuhan, kami selalu tetap memohon penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan pada saat ini Bapa. Kiranya Tuhan yang menuntun kami Tuhan, acara demi acara, dimanapun kami akan melangkah nantinya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa tetap campur tangan acara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa yang memberikan kami pengertian pengetahuan Bapa, terlebih-lebih keluarga Bapa
Bapak Amas Kabaru Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan seutuhnya dalam keluarga ini Bapa, agar mereka selalu tetap bersandar dan berharap sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah kami yang punya segala-galanya Tuhan. Biarlah keluarga Bapak Amas Kabaru Tuhan boleh melihat bagaimana Tuhan begitu besar lewat kehidupan mereka pada saat ini Bapa. Tuhan berkati mereka Tuhan. Biarlah senantiasa keluarga Bapak Amas Kabaru mempunyai keikhlasan apapun rencanamu Tuhan. Kami yakin itu adalah rencana yang terbaik Tuhan yang Engkau berikan kepada mereka. Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah acara kami Tuhan pada saat ini sebentar lagi Tuhan pemberangkatan jenazah Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa tetap yang memimpin acara kami ini dari awal sampai selesainya dan sampai nanti ke pemakaman. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi, Ketika Ku Hadapi Kehidupan Ini. Satu pujian yang memberkati kita bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, Tuhan yang menyertai setiap langkah kita. Amin. Haleluya. Terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membalaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini Tuhan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membalaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi.
Amin Yesus Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian ini dari refrennya saja. Nanti saya minta Bapak Ma Vivi untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah bersinar, cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Benar Tuhan, janji-Mu seperti fajar pada pagi hari. Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang berseru kepadamu. Kami bersyukur pada siang hari ini atas kasih-Mu kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, dan kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Bila semua pujian dan penyembahan kami menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami akan mau mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkaulah berfirman kepada kami, khususnya keluarga yang berduka pada hari ini Tuhan. Dan bila lewat firman yang ditaburkan pada hari ini, benar-benar menguatkan mereka keluarga dan sana keluarga semua Tuhan. Engkau tolong juga hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Bila lewat firman-Mu hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan kosong. Firman-Mu bekerja dalam hati yang menghibur, yang menguatkan semua. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Kami siap untuk mau mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Shalom untuk semuanya. Untuk keluarga juga ya. Dan kita kembali berkumpul di sini dari tadi malam, dan hari ini siang ini kita berkumpul untuk memberangkatkan anak kita, cucu kita, teman kita, saudara kita seiman, yaitu Aska Pratama Daniel Warubu. Dan sebelum kita akan berangkatkan, kita akan lihat kepada firman Tuhan supaya menguatkan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Saya rasa ini kita sudah menangis, kita sudah bersedih, tapi saya mau ajak kita untuk melihat pada firman, dan ini firman Tuhan berbeda dengan yang lain. Di saat kita sedih, firman Tuhan menguatkan kita. Bapak Ibu, ada film akhir-akhir ini namanya Ngeri-Ngeri Sedap. Siapa sudah nonton Ngeri-Ngeri Sedap? Saya sudah nonton dua kali. Ya, saking sedapnya. Itu sebuah film yang ditayangkan dengan latar belakang Danau Toba. Cukup bagus. Pertama saya sama istri, kedua sama Bapak Gembala Senior. Dan di film itu banyak sekali tentang keluarga, banyak sekali yang bisa menggugah, menginspirasi. Dan di film itu juga berbicara mengenai keluarga Kristen yang menghadapi hidup ini,
menghadapi gejolak dalam keluarga. Tapi ada satu kata berkata, ibunya berkata, sebagai orang tua tidak pernah kita berhenti untuk belajar. Ketika seseorang menjadi orang tua, maka tidak ada kata berhenti belajar. Mulai dari anak kecil sampai besar, terus kita akan belajar. Nah, kita akan belajar apa yang Tuhan katakan mengenai seorang anak. Apa yang Tuhan sampaikan mengenai seorang anak. Tuhan sampaikan mengenai seorang anak, itu kita bisa lihat dalam Mazmur 127 ayat 3, saya akan bacakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki dan anak-anak lainnya adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Hal yang pertama yang kita perlu ingat, semua yang hadir di sini terutama keluarga, bahwa anak itu pemberian Tuhan. Anak itu pemberian Tuhan. Dan sebagai pemberian Tuhan, pertama kita harus ingat, dia itu pusaka. Artinya harta yang terbesar, melebihi rumahmu, melebihi tanahmu, mobilmu, depositomu, rekeningmu, melebihi apapun, dia pusaka. Apalagi laki-laki. Sehingga orang tua tidak heran kalau berbuat segala sesuatu untuk seorang anak. Selain dia pemberian Tuhan, dia pusaka. Dan karena pusaka inilah kita bersyukur. Cuma ada waktunya. Hal yang kedua, Tuhan memberi pusaka, tapi ingat, pusaka ini temporer. Yang kedua, temporer. Artinya apa? Dia tidak bisa untuk selamanya bersama kita. Kita duluan pergi dari dia atau dia duluan pergi dari kita. Ya toh? Kalau dia sudah besar, kita semakin tua, ya kita duluan pergi. Jadi tidak bisa bersama di bumi ini, tidak bisa bersama, temporer. Apalagi kalau masih seperti Aska. Ini seperti kita meletakkan titik di tengah kalimat yang belum selesai. Orang berkata, kita bisa menguburkan semua, siapapun. Tapi gak bisa kita kuburkan seorang anak. Kenapa? Karena kenangan dia akan selalu terkunci di pikiran kita. Kita akan selalu ingat. Kita akan selalu mengenang dia. Jadi tidak bisa dikuburkan. Dan itu kata orang. Dan itu benar. Daud pernah mengalami itu. Dia alami anaknya sakit keras. Dia datangi Tuhan. Dia meraung-raung di hadapan Tuhan. Dia masuk ke kamarnya. Dia berdoa puasa. Dia seorang raja. Dia puasa kalau bangsa Israel. Dia ambil tanah pakai goni, kain goni, lalu kasih abu, pasir gitu, lalu tidak makan, tidak minum. Karena dia berpikir, dia berkata, aku berpuasa, jangan-jangan kiranya Tuhan biarkan ubah. Aku bisa ubah ketentuan Tuhan. Aku mau anak ini hidup. Dan bahkan dia tidur, ditulis dalam 2 Samuel 12, nanti silakan baca. Dia tidur di kamarnya, bukan di tempat tidur. Seorang raja pasti punya tempat tidur yang baik, tapi dicatat dia tidur di tanah. Kenapa? Supaya dia ingin mencoba Tuhan, biarkan anakku hidup sehat. Itu yang Daud lakukan. Dia berpuasa, semua pegawainya nggak berani ganggu. Tapi Tuhan berikan jawaban yang lain. Dan setelah dia tahu, dia lihat pegawainya berbisik-bisik, tanpa pun diberitahu dengan jelas, tanpa ada protokoler yang berkatakan, Pak Raja, dia sudah tahu anakku
sudah dipanggil Tuhan. Langsung dia ubah, dia ambil kain kabungnya, dia bersihkan kepalanya, dia urapi, berubah semua, mandi, dan dia langsung berpakaian dengan gagah sebagai seorang raja. Pegawai-pegawainya heran. Lah, karena dalam pikiran pegawai kalau di luar sana, kalau orang sudah kehilangan, dia kan makin terpuruk lagi, makin terpuruk lagi. Tapi Daud enggak. Setelah pergi anaknya, dia bersiap. Kenapa Daud? Kenapa kamu seperti itu? Ditanya pegawainya. Di 2 Samuel 12 ayat 23 dikatakan, tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapakah aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Ini perlu juga didengar Bapak Aska dan Mama Aska. Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali lagi kepadaku. Jadi anak itu pemberian Tuhan temporer. Kita duluan pergi atau dia duluan pergi. Tapi saat ini Aska duluan pergi, itu berarti keluarganya, papa mamanya yang akan pergi menyusul dia. Amin. Kemana? Aska kembali kepada yang memberi. Haleluya. Siapa yang memberi? Tuhan. Sehingga dia sekarang ada di pangkuan Tuhan. Dan kita kan harus kembali kepada Tuhan untuk bertemu dengan dia. Dan itu yang ketiga. Kita mungkin temporer. Dia pemberi, anak itu sebuah pemberian Tuhan yang temporer di bumi ini. Tetapi anak pemberian yang kekal. Ketika kita masuk dalam kekekalan di sana nanti, kita akan berjumpa dia. Dan kita akan bersama dengan dia. 1 tahun? 5 tahun? Berapa? Ya itu. Everlasting. Selama-lamanya. Amin. Ini yang kita harus tahu mengenai seorang anak. Ini bukan hanya bagi keluarga, semua kita ini. Dan kita bersyukur itu pemberian Tuhan. Seorang anak Tuhan beri di keluarga. Saya percaya semua kita alami. Instrumen Allah untuk mengajar kita. Saya punya anak 2 perempuan. Ada Michelle dan Queen. Kadang-kadang nanti kalau kami tertidur, lalu Queen bilang, "Papi berdoa kita yuk." Masa pendeta diajarin? Karena udah capek kan. Tapi itu instrumen Allah, alatnya Tuhan. Dan dia pemberian Tuhan. Banyak hal yang saya pribadi harus belajar dari seorang anak. Untuk melihat kembali, oh ini harusnya, oh ini harusnya, oh ini harusnya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan Aska selama hidup, mengingatkan kepada keluarga. Tapi itu instrumennya Tuhan. Dan kita bersyukur akan hal itu. Teman saya berkata di Facebook, ya dibuat status. Ini anak membuat saya banyak belajar sebagai orang tua. Jadi kita bersyukur. Kalau Tuhan izinkan itu, ada waktunya. Berarti Tuhan ingin kita belajar. Ya mau lama, mau cepat. Itu semua sesuai rencana Tuhan. Dan Aska, dia tergolong yang cepat. Waktunya sudah cepat selesai 4 tahun. Dan asal kita lihat seorang anak, secapek apapun, pulang dari kerja, ya Bapak-Bapak ya, lihat anak kita, letih itu pun selesai. Ya, capek itu pun selesai. Kenapa? Sebab ada orang bilang, anak itu seperti surga. Saya yakin dulu juga seperti itu. Seperti surga. Dan memang Yesus bilang, ketika anak-anak mau dibawa kepada dia, murid-murid halangi, jangan. Tapi Yesus bilang tidak, biar dia datang. Biar anak itu datang. Karena kenapa? Seperti inilah dia tunjuk anak-anak. Inilah yang empunya kerajaan. Jadi betul, anak itu seperti surga.
Dan surga itu, Yesus bilang konfirmasi, seperti anak-anak itu, mau tahu kerajaan surga, mau tahu kerajaan Allah, lihat anak-anak, tulus, murni. Dan anak itu, yang seperti kerajaan surga, yang menggambarkan kerajaan surga, sekarang harus kembali ke asalnya, kerajaan surga. Saya percaya itu tempat terbaik. Tempat terbaik. Jadi kita sudah lihat firman Tuhan, itu pemberian Tuhan, dia sekarang kembali, dia ambil, dia sudah katakan ya sudah waktunya, pusakamu oke, nanti kau akan jumpa lagi di kekekalan, dan bukan Aska yang jumpa, Bapak Aska, Mama Aska yang jumpa di sana, persiapkan dirimu. Dan kita akan antar anak ini ke tempat peristirahatan sementara. Ya. Kita berkata ketika seorang mati, dia nggak mati, dia tidur. Dan ketika Yesus datang sebagai hakim yang agung, kita akan bangkit. Kita akan lihat. Dan di situ kita akan bersama-sama. Semua jemaat Betania akan melihat Aska kembali. Bapak Aska, Mama Aska, selama ini mungkin kau sudah gendong, ya, sudah peluk ya, 4 tahun. Tapi sekarang dia akan pergi ke pelukan yang lebih kekal. Pelukan Tuhan kita, Yesus. Amin. Jadi biarkan dia pindah dari pelukanmu ke pelukan Tuhan kita. Amin. Pelukan Allah yang kekal. Lengan yang berkuasa. Dan saya percaya Tuhan punya rencana sendiri atas Aska di surga sana. Saya nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi Tuhan yang punya rencana tersendiri. Amin. Kalau sudah tahu seperti ini, kita akan berangkatkan dengan penuh. Ya, kasih. Syahdu mungkin. Tapi dengan penuh keikhlasan. Ya, karena yang membawa dia, Tuhan kita. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di surga, kami sudah mulai ke dalam firman mengenai seorang anak. Bahwa kami belajar anak pemberian-Mu. Dan jika Engkau memberi, maka Engkau juga berhak untuk mengambil. Dan ada saatnya temporer, ada saatnya dalam kekekalan kami akan bersama Dia. Semuanya kami berserah padamu. Tapi yang pasti kami tahu bahwa anak kami, keluarga kami, cucu kami, teman seiman kami ini akan berpindah kepada lengan tangan yang memeluk dia, lengan yang kekal, lengan Tuhan kami Yesus Kristus, yang akan merangkul dia, menjaga dia dalam kekekalan yang abadi. Dan di saat itu nanti, maka orang tuanya, keluarga, kami semua juga akan bertemu dengan anak ini dalam kekekalan yang mulia. Terima kasih atas firman. Dan kami akan berurap, Kau yang menguatkan papa mamanya, sehingga kembali untuk seperti biasa, bertugas sesuai dengan rancangan-Mu atas hidup mereka. Dan Engkau yang menghiburkan, Roh Kudus yang menguatkan, yang memberi pemahaman lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberangkatkan, kami pergi ke tempat peristirahatan sementara Aska. Dan biarlah perjalanan ini Tuhan yang tolong.
Di dalam nama Yesus kami terima firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.